Selamat pagi saudara-saudara, selamat datang kembali di Devotion from Home. Nama saya Justin, saya adalah salah satu campus missionary di Every Nation Campus Jakarta. Dan pada pagi hari ini saya akan membagikan dari firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 2-5. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan pada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat pada Raja Israel." Judul devotion pada hari ini adalah Turn It for Good. Menjadikan itu jadi baik. Seringkali kita memuji Tuhan untuk hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Benarkah saudara? Tuhan menjawab doa kita, kita katakan, puji Tuhan. Tuhan memberikan kita berkat atau favor, respons kita, thank God, praise God. Tapi sangat jarang kita memuji Tuhan pada saat hal yang buruk terjadi. Itu bukan respons yang natural, saudara. Kalau hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, respons kita bukan untuk memuji Tuhan. Untuk berdoa, yes, tapi bukan untuk memuji Tuhan. Tetapi tahukah saudara, bahwa Tuhan bisa memakai hal-hal yang kita menganggap sebagai buruk, sebagai jahat, menjadikan itu untuk rencananya yang indah. Sama seperti apa yang terjadi, yang kita barusan baca di ayat yang 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ada anak perempuan yang diculik dari bangsa Israel oleh orang-orang Aram ini. Dan kita melihat bagaimana Naaman, panglima orang-orang Aram ini, panglima Aram, dia sakit kusta. Dan dia sedang mencari siapa yang bisa menyembuhkannya. Dan dia mendengar dari anak perempuan dari Israel ini, yang berkata, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Dan ini dia bicara tentang Nabi Elisa. Untuk singkat cerita saudara, Naaman pergi ke bangsa Israel, bertemu dengan Elisa. Dan Elisa menyuruh Naaman untuk pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan Naaman sembuh. Dan dia berkata seperti ini ke Nabi Elisa, "Biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Kita bisa melihat bagaimana Naaman bertobat, pertobatan yang sejati dari panglima Naaman ini. Panglima yang kafir. Tetapi pertobatan ini tidak akan terjadi kalau Naaman tidak pergi ke Elisa. Dan dia tidak akan pergi ke Elisa, itu tidak akan terjadi kalau dia tidak mendengar tentang Elisa dari anak perempuan yang diculik oleh orang Aram. Dengan event itu saja, orang Aram menculik anak perempuan dari bangsa Israel. Kita melihat itu dan kita menganggap itu sebagai hal yang buruk. Dan tentu saja itu hal yang buruk. Tetapi kalau kita melihat gambaran yang besarnya, bagaimana Naaman bertobat dan dia hanya ingin memuji dan menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Setelah dia disembuhkan, kita bisa melihat bagaimana rencana Tuhan indah pada waktunya. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita menganggap sebagai hal yang buruk, hal yang jahat, hal yang tidak dari Tuhan. Dan tentu saja kita melihat itu dengan perspektif yang pesimis.
Kita tidak memuji Tuhan pada saat hal itu terjadi dalam hidup kita. Tapi tahukah ini saudara? Ingatlah ini saudara. Bahwa Tuhan bisa memakai hal-hal yang buruk itu untuk rencananya yang indah. He can take things, what is meant for evil, and turn it for good. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang melalui pada saat ini. Mungkin hal yang buruk, mungkin hal yang susah, mungkin tantangan yang susah untuk dilewati. Tapi percayalah ini saudara, respons kita terhadap hal-hal tersebut adalah untuk beriman. Percayalah pada Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar dengan apapun yang sedang terjadi pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk rencana-Mu. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar, bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Dan dengan itu Tuhan, kami ingin percaya sepenuhnya kepada Engkau. Kami ingin beriman sepenuhnya pada Engkau. Kami serahkan segala hal dalam hidup kita Tuhan. Apapun yang kami melalui pada saat ini, tidak bisa dibanding dengan kebaikan-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Ku berdoa agar Engkau selalu menuntun kami dalam hidup ini. Segala tantangan, segala situasi, segala hal-hal yang buruk, aku berdoa Engkau yang mendampingi kami melalui itu semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bisa lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Kami percaya untuk breakthroughs yang akan terjadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.